Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, kaifa yushriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Hati itu seperti cermin. Apabila orang hendak melihat sesuatu, lihat di cermin. Iya tak? Lah, ini cermin. Ini cermin. Kita hendak melihatin apa? Nah, di cermin. Boleh tundung lihatin tuh ada. Muha ada. Tapi cermin nang lensanya ini bagus. Nang bagus lensanya. Ya kan? Baik. Kemudian apabila cermin tadi atau lensanya itu tadi ditutup oleh sesuatu yang gelap, ya kan? Sesuatu yang gelap menutup ke situ. Misalnya aja tangan dianggap ke cermin. Kalau kita bercermin lagi nampaklah muka kita gara-gara si tangan menutupi cermin tadi. Walau cerminnya bagus, tetapi ada yang menutup, maka cahaya cermin tadi kada bisa keluar. Artinya yang kita hendak kita ketahui itu kada bisa dapat. Pahamlah? Nah, itu. Jadi hati seperti cermin. Apabila kada ada yang menutupi, nyamannya, ya kan? Yang nampak di cermin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tajalli di dalam hatinya manusia. Itulah perkataan, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan hadis bil makna, yaitu al-qalbu baitur rabbi. Yang di dalam hadis qudsi, ya Musa farrid li baitan askun fihi. Farrid li baitan askun fihi. Qala wa kaifa wa anta rabbul alamin. Qala farrid qalbaka anil aghyar namla'u bil ma'arif wal asrar. Nah, jadi bukan yang sebesar-besar nikmat adalah terbuka hijab. Kalau kita diberi Tuhan terbuka hijab, padahal kita ada mestinya diberi ada ahli wa in kuntu lasdahlan, yang mestinya kita ini ada harapan diberi sekali diberi terbuka hijab, nangkai maka syukurnya, nangkai maka syukurnya luar biasa tuh, gembira itu luar biasa. Nah, adapun yang menutupi hati itu sehingga kada nampak Allah yang bertajalli. Apabila kada nampak tajalli di sini, kada nampak, lalu orang itu lupa lawan Tuhan. Apabila lupa lawan Tuhan, lalu sama lorong kekadapan, kaipat korek, kaipat salas. Orang kekadapan, lima hendak berjalan, lima selamat. Orang kekadapan kawal berjalan, paling-paling, nah, setapok, dua tapok. Wa idza Allah ma'alaihim qamu. Kalau kau berjalan lalu-lalu, bagagak tuh kan, sifatnya orang kegelapan, mesti pusang, ya kada? Iya kada? Coba menyelangkup aja mendadak berhinak, nyaman lah. Kada nyaman berhinak, artinya kada nyaman juga berpikir, gara-gara terdinding tadi. Nama mendinginnya hati di dalam kitab ini adalah akhwan. Akhwan itu ujar kita alam itu aja. Jangan dikatakan alam itu alam dunia, bahkan alam akhirat pun apabila masih dikatakan alam masih wabah, itu namanya
masih wallah inilah yang menjadi utuh hati kita dulu. Oleh sebab itu disebutkan di sini kaifa yusyriku qalbun. Kaifa di sini menurut ilmu nahu adalah istifham ingkar bimakna kada bisa, bimakna nafi. Kaifa yusyriku la yusyriku, kada bisa hati itu terang selama ada suwarul aqwan mumtabi'atun fi mir'atihi. Jadi subhal qalbu bil mir'at, minta bijamil wudu' fi kulli, ya kan? Lalu si alam semesta ini masih wallah ini adalah yang menutupi hati itu sehingga cahayanya hati tadi kada mengeluarinya. Lalu lawan Tuhan kada ingat lalu sehingga sampai muntung tak la ilaha illallah ya tak hatinya kada ingat. Apalagi muntungnya bukan luar biasa aja nabinya kada ingat itu kan. La ilaha illallah muntungnya kada ingat ya. Hatinya hati apalagi yang bukan luar biasa nabinya kada ingat lalu karena akuan ini menutup. Nah supaya tutupan terbuka, ia semalam lagi baca mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Harus ada isi waktu kita menyendiri nang diisi tafakkur menyusun nikmat aja atau memikirkan langit itu nang kehabisannya dasar Tuhan itu kuasa, dasar Tuhan kaya, ya kan? Tapi nang nyaman benar nikmat nang dipikirkan nang memikirkan langit itu sampai kepada Tuhan kuasa tengah itu sedikit. Dan kepada kita nang awam ini kurang rami, nang rami itu nyaman depan ya nikmat aja nang diususun senikmat aja tapi rajin kada mau juga hingganya tahalang lawan bala nyusun nikmat ada karena ingat dan bala kadang-kadang asik banget ngatakan bala tuh lo kada syukur lagi nya lo dapat nyarian tuh tadi menyolongan juga marah-marah melamun angkai yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawati. Kalau batis dalah tak ikat tak jarak kawala balajak berjalan jat laju bisa kapian melihat dari orang belanja buka tapi pakai karung ngaran belanja karung. Nah, kawalah laju ada kawal lamun kasum balik rancak. Ya. Nah, bisa latihan melihat orang sekolah tinggi, artinya orang senior. Nah, batasnya itu udah ikat. Nah, ikatan ini kan sekira jangan gugur. Nah, jadi di sini batasnya ikatan itu tali itu sini kasat kalau tali itu. Niornya kasat ya. Lalu naiknya kawalah laju ada kawah adanya. Nah ya kalau laju kurang penjaga. Nang kaya itu juga pikiran kita. Atau Nur Muhammad nang misra di badan kita. Atau rahasia Allah yang ada di badan kita. Atau yang disebut hakikat insan yang sebenar-benarnya diri kalau terikat kada bisa berjalan laju. Alurnya tajarat lalu jangankan laju bagaimana kawan napa nang maikat pikir kita, nang maikat hati kita, nang maikat Nur Muhammad yang ada di kita sehingga tidak aktif lagi, nang maikat sirrullah di dalam diri kita, al-insan sirri, nang maikat akan hakikat insan yang sebenarnya atau hakikat diri yang sebenarnya itu yang paling dekat dengan Allah karena hal adalah nang menjalan itu adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Kaifa yarhalu Allah. Kada bisa berangkat menuju Allah
selama masih dijarak dengan nafsu amarahnya. Jalannya supaya nafsu amarah itu bisa diatur, ujar nang ahlinya di bidang sini seperti Imam Ghazali, yaitu makan aja kita dikurangi. Dikurangi. Nah, mengurangi makan itu batasnya, ujar Imam Ghazali dan yang lain-lainnya, jangan sampai akal kita itu terganggu. Itu batasnya.